Pemirsa, Anda masih bersama kami di Visi Negarawan. Kita kembali berbincang, saya kembali ke Pak Sukidi. Pak Sukidi, Anda pernah menulis bahwa pemimpin berjiwa kerdil hanya menggelorakan retorika kebesaran bangsa. Tadi Anda sudah singgung di awal seperti itu, Pak Sukidi. Kondisinya saat ini seperti itu, memang seperti itu, atau seperti apa dari pandangan Anda sejauh ini, Pak Sukidi? Pemimpin berjiwa kerdil itu lebih berpikir tentang orientasi pada dirinya, keluarganya, dan oligarkinya, sementara negarawan berpikir tentang masa depan Republik ini. Karena itu investasi terbaik pada spirit yang mestinya diemban oleh seorang negarawan itu adalah investasi pada sumber daya manusia. Itu satu di antara sejumlah faktor penentu di balik kemajuan satu bangsa. Karena apa? Karena tanpa investasi terbesar pada human capital investment ini, kita akan memiliki sumber daya yang rendah, yang tidak mampu bersaing secara kompetitif, bukan hanya dengan negara maju, tapi even dengan negara-negara di Asia Tenggara. Nah, rendahnya kualitas modal manusia inilah efek dari pemimpin yang abai untuk membangun investasi pada 3 hal. Pertama pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga terutama pada penghidupan yang layak. Penghidupan yang layak yang ditempuh melalui penyediaan lapangan kerja yang berkualitas. Itu sebabnya kenapa kecerdasan IQ warga kita itu relatif rendah. Kita menempati 130 di antara negara di dunia, dan itu sungguh memprihatinkan. Karena apa? Karena kecerdasan yang rendah, IQ yang hanya berkisar sekitar 78,49 menurut World Population Review, itu menunjukkan bahwa ya kecerdasan bangsa ini tidak mampu berkompetisi dengan kecerdasan warga negara dari Jepang, dari Amerika, dari Singapura, yang mereka adalah bagian dari negara-negara yang sudah amat Bagaimana sangat itu maju dampaknya terhadap visi Indonesia Emas 2045? Dampaknya adalah kita akan kecelek, istilah orang Jawa. Kecelek? Iya, akan tertipu bahwa ternyata visi Indonesia Emas itu hanya retorika belaka, karena kita tidak melakukan investasi besar pada sumber daya manusia, pada pendidikan, pada kesehatan, dan terutama pada peningkatan standar hidup yang layak itu. Nah, 3 aspek ini yang diabaikan sehingga kita akhirnya begitu terbengkalai. Efeknya adalah kita tidak memiliki kompetisi secara human dengan negara-negara maju. Apalagi hanya dengan negara-negara tetangga kita. Itu kita tertinggal jauh ya. Krusial yang harus segera dibenahi begitu ya. Betul. Jika kita ingin menuju ke Indonesia Emas 2045. Kita baca polling terlebih dahulu pemirsa. Ini adalah jejak pendapat sederhana melalui media sosial yang menghasilkan jawaban responden berimbang terhadap pertanyaan apakah kemajuan ekonomi dinikmati secara merata. Sama-sama menjawab 50% ya ataupun tidak. Ini bagaimana Pak Teguh melihat hasil ini, Pak Teguh? Oke, ini kan memang terlihat bahwa masyarakat ini kan sebenarnya 50-50, artinya ada yang merasakan sudah merata, nggak merata gitu. Tapi memang data kami menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam periode tahun 2019 sampai 2022 itu menunjukkan bahwa benefit dari pertumbuhan ekonomi itu banyak dirasakan oleh 40% kelompok terbawah dan 20% kelompok teratas. Tetapi kelompok kelas menengah itu nggak merasakan. Artinya kelompok kelas menengah itu 40% sampai 80% itu pertumbuhannya itu kecil, 40 sampai 60 itu kecil sekali, jauh lebih rendah manfaat dari pembangunan ekonomi. Tapi justru kelas menengah ini yang harus juga diperkuat ya? Iya, artinya kelompok 60 sampai 80 itu negatif. Artinya memang ini sebenarnya bisa menjadi paradok yang dituliskan oleh Pak Khatib Basri di Kompas mengenai Chilean's Paradox itu. Bahwa ekonomi kita itu seolah-olah baik tumbuh,
masyarakat itu puas, masyarakat miskin, tetapi yang terjadi adalah gejolak sosial. Karena apa? Kelas menengahnya ini lupa diperhatikan. Nah, inilah saya pengen menyampaikan bahwa di Indonesia jangan sampai melupakan kelas menengah. Kelas menengah ini artinya maksudnya nggak kaya-kaya amat, tapi juga nggak miskin. Sehingga ini harus diperhatikan dan didorong. Dan salah satu kunci utama kemajuan dari sebuah bangsa untuk menjadi maju adalah kelas menengah. Kelas menengah ini kan pendidikannya sudah relatif lebih baik, tetapi memang nggak kaya, tapi dia itu sebenarnya kalau disupport oleh pemerintah dengan berbagai program, mereka itu bisa lari lebih kencang dan mereka adalah driver dari pembangunan itu sendiri. Dan jangan lupa, kelas menengah itu kan kita sebut adalah professional complainer. Artinya sering komplain, sering ini, menuntut ini itu kan. Oleh karena itu mereka ini harus benar-benar diperhatikan ke depan kalau kita memang pengen melangkah ke arah negara maju dengan berbagai support misalnya. Salah satunya adalah bagaimana memberikan perlindungan mereka yang kelas menengah yang bekerja di sektor informal. Mereka nggak punya perlindungan kan. Kan harusnya kelas menengah ini didorong agar bekerja keras tanpa cemas. Artinya mereka bisa bekerja keras tapi ada perlindungan dari negara. Kan selama ini yang bekerja di sektor informal atau mungkin mohon maaf kalau saya sebut misalnya yang driver online, ojek online atau mungkin pekerja-pekerja orang yang sebenarnya mereka itu nggak miskin, tetapi mereka itu butuh perlindungan dari negara. Sehingga karena mohon maaf negara belum bisa menyediakan pekerjaan formal. Sehingga yang diperlukan negara adalah memberikan perlindungan kepada mereka sehingga kelas menengah ini bisa bekerja dengan keras tapi tanpa rasa cemas. Kalau misalnya ada kecelakaan kerja, ada itu mereka ada berpikir bahwa anak-anaknya ada yang ditanggung gitu loh dengan jaminan sosial. Jadi sebenarnya banyak sekali PR yang harus dilakukan. Banyak sekali PR yang harus dilakukan. Mau nggak mau ini yaitu tadi. Karena sejarah kita memang untuk bisa negara maju kita butuh pertumbuhan 6,5%. Tapi sejarah kita setelah krisis ekonomi 98 kita hanya 5,3%. Artinya pengalaman kita nggak bisa belum bisa sampai 6 lebih gitu. Sehingga kalau memang kita bermimpi seperti itu ada sebuah loncatan yang luar biasa. Tetapi kalau loncatannya terlalu tinggi, saya nggak yakin bisa meloncat juga. Daripada bermimpi tentang yang terlalu tinggi. Lebih baik realistis. Realistis. Gitu. Prof Ikrar, kita ingat zaman Orde Baru perekonomian Indonesia tumbuh pesat hingga disebut economic miracle begitu ya, macan Asia dan sebagainya. Nah, tapi saat itu kan demokrasi juga dikekang. Apakah memang demokrasi harus dikorbankan begitu, Prof Ikrar, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi? Tapi jangan dijawab dulu, Prof Ikrar. Kita jeda dulu pemirsa, Visi Negarawan akan kembali usai Headline News pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.